Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita, di antaranya nikmat sehat walafiat. Nikmat diberikannya umur yang panjang sehingga kita masuk bulan suci Ramadan yang agung yang mulia. Masya Allah. Saya yakin siapapun Anda, saya, Anda pemirsa, pasti kita semua ingin mendapatkan pahala yang banyak dengan apapun yang kita lakukan. Apa saja sih amalan-amalan yang harus kita kerjakan dalam kita mengarungi bulan suci Ramadan? Tentu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk berpuasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Perintah puasa. Insyaallah. Saya yakin, saya pemirsa, insyaallah kita mengerjakan puasa. Insyaallah puasa kita terima oleh Allah dengan baik dan benar. Karena setiap tahun kita selalu mengerjakan ibadah puasa. Bahkan anak cucu turunan kita yang usia 5 tahun, 6 tahun pun sudah kita biasakan untuk berpuasa. Betapa besarnya pahala puasa sehingga Allah berfirman, kullu amali ibni adam lahu illa siyama fa innahu li wa ana azzibihi. Semua amalan anak Adam buat dirinya masing-masing kecuali puasa. Puasa itu hanya untukku dan aku yang akan membalas pahala puasa. Apalagi si amalannya harus kita lakukan di bulan Ramadan? Tentu saja mentadaburkan Al-Quran. Apa sih yang dimaksud mentadaburkan Al-Quran? Membaca ayatnya, menerjemahkannya, mengerti isinya, tujuannya, isinya diamalkan dalam hidup. Kenapa dengan Al-Quran? Anda silahkan lihat Al-Baqarah 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan aku turunkan buat kalian Al-Qur'an sebagai petunjuk buat manusia, penjelasan petunjuk dan pembeda yang bedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, semua terdapat di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, seandainya kita ingin mendapatkan pahala yang banyak dengan banyak beramal di bulan Ramadan, hendaklah kita banyak membaca Al-Quran, mentadaburkan Al-Quran, membaca ayatnya, apa terjemahnya, mana maksudnya, tujuannya, isinya diamalkan dalam hidup. Anda silakan lihat di dalam surat Yunus 57. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wasifaul lima fis sudur wa huda wa rahmatun lil mu'minin. Wahai manusia, kita semua dihimbau oleh Allah. Telah aku turunkan buat kalian Al-Quran sebagai mau'izah hasanah, pelajaran yang sangat baik, obat penyakit dalam dada, petunjuk, rahmat bagi orang yang beriman. Masya Allah. Kalau seandainya kita tidak mentadaburkan Al-Quran, dari mana kita tahu petunjuk hidup? Bagaimana kita mengarungi kehidupan? Oleh karena itu saya mengajak Anda semakin masuk dalam bulan suci Ramadan, semakin banyak mentadaburkan Al-Quran. Agar hidup kita semakin baik, semakin meningkat amal ibadah kita. Semua petunjuk ada di dalam Al-Quran. Yang membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram. Semua terdapat di dalam Al-Quran. Pemirsa, jangan Anda sia-siakan bulan Ramadan ini. Karena pahala yang Allah berikan kepada kita ketika kita membaca Al-Quran minimal 10 kali lipat, sekian kali lipat, lebih banyak dari itu selama kita ikhlas mengerjakannya, insya Allah. Kita kaji Al-Quran. Bukan hanya berlomba-lomba membaca Al-Quran. Berlomba-lomba berapa juz, tapi saya mengajak khususnya buat saya, keluarga saya, masyarakat saya, teman-teman saya, teman sewarga negara kita yang tercinta ini. Yuk, tadaburkan Al-Quran. Semakin mengerti isi Al-Quran, semakin dalam pengetahuan kita, semakin banyak diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah, ibadah kita semakin baik, dan semakin baik. Karena apa? Rasul bersabda, siapa yang hari ini lebih buruk daripada kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini sama dengan kemarin dia rugi. Siapa yang hari ini lebih baik daripada kemarin dia untung. Kalau seandainya Anda di hadapan saya bertanya kepada Anda, hadirin, Anda mau untung merugi, saya jamin jawaban Anda pengen untung. Caranya bagaimana? Hari ini lebih baik daripada kemarin. Dengan cara bagaimana? Kaji Al-Quran.
baca tuh Al-Quran, kemudian mengerti isinya, amalkan dalam hidup. Insya Allah semua oleh Allah disampaikan kepada Rasulnya, Rasul menyampaikan kepada kita, kita mengamalkan dalam hidup sehari-hari. Kalau ibadah kita semakin baik, semakin meningkat. Ibarat padi, semakin banyak isinya, semakin merunduk. Semakin berguna kita, semakin bermanfaat kita. Minimal buat diri kita, khususnya buat keluarga kita. Masya Allah, kalau ibadah kita semakin baik, insya Allah kita semua mati husnul khatimah. Bukankah kalau kita berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Baik pemirsa, jangan lupa selalu bantu semangat bantu.com. Jangan bersemangat. Berapapun donasi yang Anda sampaikan, insya Allah kami sampaikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Insya Allah semangat bantu.com selalu amanah, karena ini perintah Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. An-Nisa 58. Allah perintahkan buat kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan insya Allah semangat bantu.com adalah amanat, karena mereka tahu hukum dari Allah menyampaikan kepada yang berhak menerimanya, insya Allah karena Allah. Baik pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.